Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbulan ma ba'du. Jemaah Masjidul Ikhlas, Bapak-bapak rahimahullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita adalah ayat yang ke-39 sampai beberapa ayat berikutnya sampai ayat yang ke-42. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita mohon mudah-mudahan hajat kita, kebutuhan kita dimudahkan oleh Allah, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang ke-39 kita baca ayatnya sampai ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir. واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجئنا بك على هؤلاء
كفروا وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, Pak Tosik silahkan langsung diartikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adza, dan apa yang menyusahkan, alaihim, bagi mereka, lau amanu, sekiranya mereka beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir atau kiamat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma, dari apa yang razaqahumullahu, Allah memberi rezeki kepada mereka, wa kana, dan dia adalah Allah bihim alima, terhadap mereka maha mengetahui. Bihim terhadap mereka aliman, maha mengetahui. Coba diartikan wa madza alaihim, pelan-pelan. Wa madza alaihim, dan apa yang menyusahkan bagi mereka. Stop. Jadi kita bahas sekarang sedikit agak mengkaji tentang gaya bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu ada kalimat berita. Kalimat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kalau qul huwallahu ahad, kata perintah, katakanlah. Kemudian ada larangan, jangan lakukan ini. Terus ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu mengandung makna yang bermacam-macam. Ada pertanyaan yang mengandung makna mencari informasi. Nah, di sini oleh ulama tafsir dijelaskan pertanyaan yang mempunyai makna ingkar. Makna apa? Kenapa sih habis zuhur enak-enak belum makan, kasih nasi padang sederhana pagi sore kok gak mau? Wah, itu berarti istifham, pertanyaan yang maknanya ingkar, aneh. Benar apa enggak? Apa sih susahnya mereka beriman? Kira-kira kan seperti itu. Apa susahnya beriman itu apa? Ya, susahnya beriman itu apa? Lawang iman kepada Allah mengantarkan orang hatinya tentram, hatinya damai. Petunjuk Allah itu menguntungkan. Benar apa enggak? Ya kan? Kenapa mereka enggak mau beriman? Wa madza alaihim law amanu billahi. Seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ya kan? Berbagi. Tukang parkir yang biasanya 2.000 kasih 5.000, Pak Tosik belum haji tapi pakai peci haji, walaupun petinya gak putih, makasih Pak Haji, ada yang cuma pakai kan? Nyenengin apa? Nyenengin apa? Susahnya apa? Beribadah, berangkat ke masjid, ya apa susahnya? Udah bersih, cakep. Jadi kalau kita Pak Haji Mulkan, Pak Haji Nahiman pulang dari masjid, wajahnya itu beda. Wajahnya apa? Wajah masjid, wajah habis beribadah kepada Allah. Performanya, penampilannya itu beda udah. Hatinya tentrem, masuk ke rumah seabrek berkah dibawa pulang oleh Pak Aris. Ya Pak Aris ya, seabrek berkah dibawa pulang oleh Pak Haji Mulkan, Pak Haji Roto. Tuh, ya Pak Hamzah. Masya Allah, ini saya amati ya, kita insya Allah, saya walaupun tidak kenal secara detail tapi ngerti lah.
keluarga Pak Aris, keluarga Pak Haji Mulukan, Pak Hamzah, insya Allah semuanya berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Tosin ya, benar Pak Mandra. Ya padahal kita kan ke masjid kayak gini-gini aja. Tuh Pak Haji Naimang cucunya udah berapa tuh? Berapa Pak Haji? 7 cucunya, mantap apa enggak? Alhamdulillah, apalagi yang namanya Salim itu gendut banget, itu mantap. Berarti kalau gendut itu tandanya subur katanya itu, makanya terjamin. Ya Mas Toto ya, Masya Allah itu. Apa susahnya orang beriman itu apa? Ayo kalau dipikir, kita zakat kalau punya duit. Kalau zakatnya harta kita sampai semisal, kalau enggak ya enggak wajib zakat dong. Tuh ya Allah ya Karim, apa sih susahnya beriman? Ini saya pelajari di tafsirnya itu, saya akan terpenuh itu kok ada istifham ingkar. Jadi pertanyaan yang mengandung muatan ingkar aneh. Berarti orang kalau enggak doyan nasi padang sederhana habis sholat zuhur, berarti jiwanya, badannya sehat apa nggak beres itu Pak? Nggak beres itu Pak. Ya analoginya kayak gitu-gitu aja lah. Saya analoginya kayak gitu, berarti ada something wrong dalam hatinya itu. Ya Allah, Allah. Itu analoginya kayak gitu aja ya Pak Tosin ya. Aneh apa? Aneh. Ini dakwahkan Pak Tosin. Kenapa? Orang beriman susahnya apa? Justru kalau kita beriman adalah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka surah Yunus, surah apa? Surah Yunus, surah yang ke-10 Pak Haji Mulukan, halaman ya 209, silakan dibuka 209, halaman 209. Ayat yang ke-9, baris ketiga dari atas. Baik, kita baca ayatnya, kita nikmati membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ayo Bang Mandra, diartikan innal ladzina. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka mengerjakan berbagai kebajikan. Stop. Amal soleh itu adalah amal yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Dikit-dikit ya, Mas Toto ya. Amal soleh adalah amal yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Allah punya hak pada kita untuk ibadah. Di antara ibadah itu adalah sholat. Kita udah sholat apa belum tadi? Dan itu sudah memenuhi hak. Kita udah beribadah. Yang diwajibkan udah, apalagi sunnah, tambah cakep lagi itu. Qobliyah ba'diyah, terus tahiyatul tambah cakep itu. Nah, kemudian hak manusia juga kita penuhi. Mas Toto pulang nanti, ya kan, salam, doain istri, menyayangi istri, memberikan nafkah kepada istri. Terus kalau udah masak, dimasakin, capek-capek, ya dipuji lah Mas Toto. Apa? Dipuji. Jangan udah capek-capek masak,
terus akhirnya nggak dikasih respon. Wah, kok enak, asik banget sih. Kira-kira gimana tuh? Udah capek. Penuhi hak manusia. Jadi perlu dihargai. Terus kita tolong dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya amal soleh. Sama istri, anak cakep, saudara cakep, tetangga cakep. Itu namanya iman dan beramal soleh. Lanjut Pak Mandra. Yahdihim, maka akan memberi petunjuk pada mereka Rabbuhum, Tuhan mereka, biimanihim, sebab keimanan mereka. Stop. Jadi orang dapat petunjuk itu bukan karena akal, tapi karena beriman. Kalau hanya menyandarkan pada akal, ya Pak Haji Naiman aja bisa jadi Menteri Keuangan, ya kan? Kalau lagi problem tinggal utang aja. Saya bisa jadi Menteri Ekonomi ya kalau model seperti itu. Ngapain harus Sri Mulyani? Benar apa enggak? Kalau kepepet utang, terus habis itu besok tahun 2024 ganti Menteri Keuangan, cuci tangan Sri Mulyani. Pak Mandra aja bisa. Benar apa enggak? Buat apa pintar-pintar sekolah katanya mantan IMF menyelesaikan problem ekonomi Indonesia kok masih ngutang, malah ngutangnya nambah apa berkurang sekarang? Ayo. Nambah. Ya Allah ya Karim. Gimana pintarnya itu? Katanya mantan IMF harusnya kan bisa mengelola utang yang tadinya misalnya sekian puluh ribu triliun terus ditekan jadi sekarang tinggal 3.000 triliun, kan hebat itu. Ternyata kepepet ngutang. Pak Mandra aja, Pak Dery juga bisa. Nanti kalau kelar akhir masa jabatan tinggal diturunkan kepada menteri berikutnya. Enak seperti itu. Benar apa enggak atas ini? Loh, apaan itu? Yahdihim rabbuhum biiman. Masya Allah. Ada Piala Asia sekarang di Qatar, Pak Haji Mulkan, ya kan? Qatar itu, ya Allah, tanahnya gersang segala macam, tapi stadion kelas dunia itu, stadion kelas dunia itu. Kenapa? Karena keimanan mereka. Yahdihim rabbuhum biimanihim, dengan iman mereka. Nah, nanti saya lanjut Pak Mandra. Tajri mengalir min tahtihimul anharu, dari bawah mereka sungai-sungai, fi jannatin naim, di taman-taman surga kenikmatan. Masya Allah, beriman, beramal soleh, kasih petunjuk, masuk surga. Ini mudah-mudahan kita masuk ke ayat ini nih. Allahumma amin ya Allah. Ya Mas Toto ya, udah tenang. Nah, saya ingin kasih tunjuk orang kalau mengandalkan akalnya. Mengandalkan apa? Mengandalkan akalnya. Buka surah Mukmin atau surah Ghafir, yaitu halaman yang ke 476. Surah 40, surah Al-Mu'min ayat yang ke-83. Saya minum dulu Pak Haji Mulkan ya. Mohon izin nih. Pak Haji Naiman mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sorry Mas Toto, saya minum dulu Mas Toto ya. Ustaznya habis minum dulu ya. Monggo Ustaz. Baik, kita baca ayatnya, ayat 83. Falamma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Falamma ja'atuhum rusuluhum
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Mas Toto, falamma ja'atuhum, diartikan perkata sambil dibaca ayatnya. Falamma za'athum, maka tatkala datang kepada mereka rusuluhum, para rasul yang diutus kepada mereka, bil bayyinat, dengan membawa bukti mukjizat yang jelas, farihu, namun mereka malah tertawa mengejek, bima andahum, terhadap apa yang ada di sisi mereka, minal ilmi, berupa ilmu, wahaqo bihim, dan kemudian turunlah kepada mereka makanu, apa azab yang mereka dahulu bihi yastahzi'un, terhadap datangnya azab itu mereka meremehkan, mengejek. Baik, terjemah bebasnya ayat 83. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Baik, ada catatan kaki 772 yang paling bawah itu. Mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka. Malah mereka meremehkan dan memperolok-olokkan keterangan yang dibawa para rasul itu. Tuh, hati-hati orang yang hanya berpegang kepada ilmu-ilmu duniawi tanpa berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah. Hati-hati. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Diulangi Mas, diulangi. Ayat 83. Terjemah bebasnya. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Stop. Ilmu yang ada pada mereka itu mereka udah puas punya pengetahuan yang didapatkan tanpa merasa butuh terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya. Jumawa itu apa? Jumawa. Akhirnya apa Mas Toto? Dikepung oleh azab. Ya. Dikepung oleh azab. Dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Pokoknya orang kalau tidak berpegang kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, nyungsep. Akhirnya pasti nyungsep. Pasti itu kan. Yang tadinya kelihatan hebat, mewah dan lain sebagainya, gilirannya adalah nyungsep. Nah, ayat berikutnya surah Az-Zumar, masih dekat tuh halaman 464. Halaman 464. Baik, kita baca ayatnya. Halaman 49 baris kedua dari atas. Fa'idha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha massal insana dhurrun da'ana. Fa'idha massal insana dhurrun da'ana.
ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Masih masalah terjemah bebas saya. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Ya, ini maksudnya doa, merengek-rengek. Lanjut. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Wih, sombong. Lanjut. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, kebanyakan manusia itu lalai merasa bahwa apa yang diperoleh itu atas usaha dan kecerdasannya, padahal adalah pemberian Allah. Orang kalau seperti itu, Pak Kosim, ayat yang ke-50, terjemah bebas aja langsung. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Terus 51. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Tuh, jadi orang kalau sudah merasa bahwa apa yang diperoleh itu berdasarkan usaha dan otaknya sendiri, akhirnya semuanya sendiri apa enggak apa sih? Iya. Semuanya sendiri. Saya ada jamaah nih. Dulu kaya raya saya Pak Ustaz. Bikin diskotik, bikin apa? Diskotik, astagfirullahaladzim. Beneran itu cerita mas saya berkali-kali ke rumah. Bikin diskotik, punya LPG, SPBU LPG, apakah duitnya kenceng tuh atau sih? Kalau sekarang sekarang apa? Giliran datang ke Ustaz Joko. Kenapa dulu nggak datang? Beneran itu ya Allah ya Karim. Saya dulu terus dikira katanya lo masih jahiliyah. Terus akhirnya cerita seperti ini. Wah gimana Pak? Kok Anda sampai punya diskotik itu yang namanya Alexis Spartanto? Itu yang punya CS-nya semua itu. Yang di Mangga 2, di Semangga 1 itu CS semua tuh yang punya diskotik. Nah, terus loh saya kan nggak melakukan. Ya sama aja Pak, Anda memfasilitasi. Dulu zaman jahiliyah gak mikir kayak gitu. Aku kan gak melakukan. Masya Allah. Punya bar, punya apa? Punya bar, terus punya SPBU LPG, segala macam. Jadi katanya kalau lagi dipanggil sama abangnya gak mau. Apaan lu? Bahasanya pakai lu. Gara-gara dia banyak duit. Sekarang nyungsep. Sekarang apa? Nyata Pak. Pak Mantra. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan dia sekarang bertobat. Dia bertobat itu. Ikut ngaji sama saya. Terus kenapa sih Pak Ustaz saya kalau lagi ada proyek gagal mulu dalam hati? Dosamu yang dulu itu belum kelar dibayar. Jadi belum dibuka oleh Allah. Belum kelar dibayar. Setiap ada mau bisnis proyek gagal, ada proyek gagal. Terus kenapa sih Pak Ustaz? Dalam hati Allah Pak, sabarlah dalam hati. Dosanya masih belum nutup, ibadahnya belum nutup untuk tebus dosa. Ulangi Pak Tosi, ulangi ayat yang 51. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat, dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan.
dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Masya Allah. Tuh, ini katanya sih yang bersangkutan setiap Ustadz Joko ngaji itu kenapa kok pas dengan keadaan saya nggak tahu Pak, yang penting apa namanya saya nggak lihat nyinggung, saya nggak tahu background Anda apa, yang penting kalau ngaji itu katanya pas banget kan, ini pas banget gimana sih kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu ya, pokoknya kita ngaji bahasnya tiba-tiba Anda merasakan ya saya nggak niat gitu ya, pokoknya saya ngaji kan kayak gitu, cerita kayak gini punya bar apa nggak hebat itu Pak Tosin. Tapi alhamdulillah sekarang masuk masjid terus sholatnya rajin, ibadahnya top, alhamdulillah. Yang kemarin saya ceritain itu, kenapa sih uang mantan orang kayak gitu kan, jadi ada orang sholat terus kakinya agak-agak melebar gitu Pak Jibun kan, dalam hati ini ngapain sih orang kok sholat makan tempat orang lain, akhirnya gara-gara ngedumel seperti itu kena asam urat kakinya. Akhirnya alhamdulillah untuk masih sadar gitu, ya Allah astagfirullah. Nah sekarang banyak sadarnya dia, alhamdulillah. Baik, kita kembali ke surah An-Nisa ayat 39. Diulangi terjemah bebasnya Pak Kosim, pelan-pelan. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Baik, bahasa Arabnya pertanyaan dimakna ingkar. Pertanyaan apa? Dimakna ingkar. Ingkar itu maksudnya aneh. Apa sih beratnya beriman, beramal soleh? Beriman itu mengantarkan kepada kebenaran, mengantarkan kebahagiaan. Apa susahnya? Kan kayak gitu maknanya. Wallahu a'lam. Baik, cukup Pak Haji Mulkan? Pak Haji Naiman cukup ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, iman kita semakin ditambah istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.